Waduh, aktif berprestasi. Mengulang mata kuliah. Dosen yang memberikan nilai A. Tidak ada. Saya akan mengikuti perlombaan secara offline di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa baru jurusan Pendidikan Teknik Elektro 2021. Saya Imam Cahyadi dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro, khususnya Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika angkatan 2018. Saya sendiri berasal dari Kepulauan Bangka Belitung dan di sini saya berdomisili di Jogja. Perkenalkan, saya Hilal Farul Hamam asal Malang dari D4 Teknik Elektro tahun 2019. Di sini saya sebagai mahasiswa berprestasi jalur diploma dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Saya Pesakbar, saya kelahiran Pangkal Pinang. Saat ini saya sebagai mahasiswa aktif di jurusan Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2018. Nama aku Azami Fadil Akbar, aku dari Prodi Teknik Elektro angkatan 19. Menurut kakak, apa sih makna dari menjadi seorang mahasiswa? Untuk makna menjadi mahasiswa dengan siswa itu sangat berbeda. Di siswa kita belajar di SMA dan kita diperhatikan oleh guru dan juga diperhatikan oleh pejabat-pejabat guru. Sedangkan ketika kita menjadi mahasiswa, kita adalah mahasiswa yang mandiri dalam artian kita berkuliah di perguruan tinggi negeri dan dosen tidak memperhatikan ketika kita seperti di SMA. Tidak memperhatikan secara lebih dalam artian ketika kita tidak masuk kuliah, ketika kita ketiduran di kuliah, tidak seperti halnya kita di SMA seperti itu. Makna menjadi seorang mahasiswa bagi saya adalah mahasiswa itu penggerak. Mahasiswa adalah pelopor perubahan. Jadi menjadi mahasiswa berarti menuntut kita untuk menjadi manusia yang lebih dewasa, yang intelek dalam berpikir, intelek dalam bertindak, dan siap membawa banyak perubahan untuk bermanfaat bagi sekitar, baik di kampus maupun di masyarakat. Makna dari seorang menjadi mahasiswa. Menjadi mahasiswa itu nggak hanya kita jadi seseorang yang menuntut ilmu di perguruan tinggi, namun selain itu kita juga dituntut untuk menerapkan ilmu yang kita dapat di perguruan tinggi pada lingkungan sekitar kita, sehingga kita sebagai seorang mahasiswa bisa mengimplementasikan ilmu yang kita dapat serta berguna bagi lingkungan sekitar kita. Yang telah kita ketahui, mahasiswa sendiri adalah seorang pelajar yang berkuliah di suatu universitas, di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Nah, mahasiswa itu terdiri atas kata maha dan siswa. Maha yang berarti sangat, amat, besar, sedangkan siswa adalah seorang pelajar. Jadi mahasiswa adalah maha atas kesiswaannya. Nah, besar yang dimaksud di sini adalah besar dalam berpikir, bertindak, dan bermimpi. Kita juga sebagai mahasiswa memiliki peranan bertanggung jawab sebagai agent of change, iron of stock, dan social control. Dan mahasiswa sendiri nantinya akan menjadi pemimpin generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Mengapa memilih untuk mengambil jurusan Pendidikan Teknik Elektro? Oke, terima kasih. Alasan saya memilih berkuliah di jurusan Pendidikan Teknik Elektro, yang pertama adalah kita sama-sama mengetahui pesatnya perkembangan teknologi tidak akan lepas dari dunia kelistrikan, dunia elektronika, kemudian dunia pemrograman, dan semua itu bisa kita dapat di jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Yang kedua, jurusan Pendidikan Teknik Elektro difasilitasi oleh tenaga pendidik yang kompeten, kemudian praktek laboratorium yang lengkap, dan juga yang tidak kalah penting, berbagai alumni yang lahir
dari kampus kita tercinta, dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro, sudah memenuhi pasar-pasar kerja yang ada di berbagai sektor industri yang ada di Indonesia maupun di dunia, dan juga bidang kependidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, karena saya notabene berasal dari IPA. Dulu waktu SMA saya mengambil konsentrasi ilmu IPA. Lalu yang kedua, saya juga melihat peluang kerja pada jurusan Teknik Elektro, karena sampai kapanpun listrik bidang keelektroan itu sangat dibutuhkan, tidak akan lekang oleh waktu. Jadi sesuatu yang sangat menjanjikan, yang sangat menguntungkan, apalagi di masa depan. Alasan saya mengambil kuliah di jurusan Pendidikan Teknik Elektro, khususnya di Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika, karena saya suka teknologi dan saya suka juga otomasi industri, khususnya di bidang robotika. Nah, maka dari itu saya mengambil jurusan Pendidikan Teknik Elektro ini. Dan juga Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika ini masih sangat jarang sekali ditemukan di Indonesia, apalagi di perguruan tinggi negeri. Nah, maka dari itu saya bangga dong bisa berkuliah di jurusan Pendidikan Teknik Elektro ini. Alasan terbesar saya kenapa saya mengambil jurusan Pendidikan Teknik Elektro, karena saya bercita-cita menjadi seorang engineer. Maka dari itu saya mengambil Teknik Elektro, dan juga saya pengen melanjutkan studi saya di S2 dan S3 di bidang elektro juga. Dan juga saya pengen menciptakan sebuah startup yang juga bergerak di bidang elektro itu sendiri. Seperti apa kakak waktu SMA? Apakah ada perbedaan dengan sekarang saat sudah menjadi mahasiswa? Oke, waktu SMA. Kalau perbedaan tentunya ada ya. Waktu SMA dulu lebih bebas, lebih tidak bertanggung jawab, karena memang masih remaja kan. Nah, kalau sekarang nih waktu kuliah tentu saja dituntut lebih bertanggung jawab, lebih karena sesuatu yang kita pilih saat sudah kuliah itu nantinya akan dipertanggungjawabkan, dan juga ilmu yang kita dapat tentunya harus berguna bagi lingkungan sekitar kita. Jadi tanggung jawab yang dipikul dari seorang mahasiswa itu lebih besar tentunya daripada siswa SMA. Saya saat masih SMA masih belajar hanya secukupnya, dan kegiatan organisasi saya lebih mementingkan hal tersebut. Nah, sejak saya menjadi mahasiswa, saya mulai menemukan jati diri saya. Saya mulai membiasakan membagi waktu, belajar berorganisasi, dan mengikuti perlombaan untuk mendapatkan prestasi. Ketika di SMA dan kuliah sangat berbeda sekali apa yang saya rasakan. Ketika di SMA saya hanya mengikuti kegiatan di kelas, dan saya hanya mengikuti kegiatan kelas, setelah itu saya balik ke rumah. Namun ketika saya di perkuliahan, saya mencoba aktif di berbagai macam kegiatan, seperti aktif di organisasi, aktif di bidang akademik, dan juga aktif di perlombaan-perlombaan baik skala nasional dan internasional. Perubahan perilaku dan juga pola pikir. Sebagai mahasiswa, ya, kita dituntut untuk bisa berpikir lebih cepat, berpikir sistematis, berpikir logis, yang akan merubah, ya, otomatis merubah perilaku dan tindakan kita ke arah yang lebih baik dan perubahan yang lebih bermanfaat tentunya. Sama mengikuti perlombaan, apa kesulitan atau masalah terbesar yang pernah kakak hadapi dan bagaimana cara menanggulanginya? Jadi kesulitan terbesar yang pernah saya alami dalam mengikuti perlombaan yaitu adalah saat saya sedang membaca puluhan jurnal untuk menyiapkan karya tulis yang akan saya lombakan. Nah, di situ saya harus membaca satu persatu secara teliti, jurnal demi jurnal, agar bisa mendapatkan hasil tulisan yang terbaik. Dan itu cukup menguras banyak waktu. Nah, dan cara saya menanggulanginya adalah dengan saya menyicil ataupun membaca jurnal itu hari demi hari agar bisa mempersiapkannya dari jauh-jauh waktu. Untuk permasalahan yang pernah saya hadapi ketika saya mengikuti perlombaan yang pertama yaitu manajemen waktu dan juga mengkoordinir tim gitu ya. Soalnya ketika saya mengikuti lomba, terkadang untuk membagi waktu antara kegiatan kuliah dan kampus dan organisasi sangat sulit seperti itu. Dan juga hal yang paling saya kecewain yaitu ketika saya mengikuti perlombaan, yaitu ketika saya gagal dalam perlombaan tersebut. Pertama, kesulitan terbesar adalah bagaimana kita bisa membangun tim yang solid, ya, tim yang kokoh, tim yang sama-sama ingin berjuang. Yang kedua, bagaimana kita bisa membagi waktu kita antara organisasi. Saya kebetulan diamanai sebagai ketua badan eksekutif mahasiswa di Fakultas Teknik, gitu ya. Dan juga bagaimana kita bisa manage waktu kita dalam akademik. Oke, masalah terbesar ya. Masalah terbesar yang saya hadapi itu
waktu perlombaan yang awal mula yang dilaksanakan secara offline atau secara luring dilaksanakan secara daring. Karena pandemi COVID-19 waktu itu sedang berlangsung di Yogyakarta, di Indonesia. Nah, jadi yang semulanya penelitian saya, riset yang dilakukan secara offline, secara luring harus dilaksanakan secara daring karena juga waktu itu fakultas sedang lockdown. Sehingga saya harus memutar otak saya, memikirkan bagaimanakah caranya saya melanjutkan riset saya. Kalau dari saya, penelitian yang sebelumnya dilakukan secara eksperimen di lab, saya melakukannya secara deskriptif atau tentang jurnal. Saya membaca jurnal yang terkait dengan penelitian saya. Bagaimana cara kakak dalam mengimbangi antara prestasi dan perkuliahan? Untuk cara saya mengimbangi prestasi dan perkuliahan, ketika saya ada tugas dan pekerjaan yang saya haruskan tuntaskan ketika di perkuliahan, saya berusaha untuk menyelesaikan secara maksimal. Dan ketika ada perlombaan, saya juga berusaha untuk manajemen waktu, dalam artian ketika ada waktu luang, saya mencoba untuk melakukan penelitian bersama teman-teman dalam melakukan riset untuk menuntaskan lomba atau penulisan untuk meraih prestasi di perlombaan nanti, seperti itu. Saya adalah mahasiswa yang fokus pada satu tujuan gitu ya, seperti jargonnya IC gitu ya. Kita berfokus pada satu tujuan. Biasanya kalau saya di kelas, saya fokus untuk benar-benar memperhatikan dosen gitu ya, memperhatikan pelajaran yang diberikan. Ketika saya di organisasi pun saya demikian, saya benar-benar berusaha untuk totalitas memanage organisasi yang saya tekuni gitu ya, untuk memberi banyak manfaat. Dan juga di dalam ketika saya perlombaan mengejar karya prestasi, saya fokus terhadap karya-karya saya lakukan penelitian dengan baik, saya lakukan penulisan dengan sepenuh hati ya. Cara untuk mengimbangi, kalau aku nih cara mengimbangi itu tentu saja aku buat skala prioritas dalam melaksanakan itu semua. Jadi aku mendahulukan apa yang seharusnya selesai terlebih dahulu. Jadi tidak menunda-nunda pekerjaan juga itu salah satu caranya untuk semua dapat berimbang antara lomba, antara kuliah, dan antara organisasi. Oke, cara saya mengimbangi antara prestasi dan perkuliahan adalah yang pertama, saya akan membuat jadwal waktu untuk kegiatan perkuliahan dan kegiatan di luar perkuliahan. Jadi saya akan menyelesaikan tugas perkuliahan saya terlebih dahulu. Nah, kemudian dari itu ada waktu luang, saya mulai belajar hal-hal yang baru seperti menulis dan mengikuti riset di Basecamp Robotika. Apa event atau perlombaan terbesar yang pernah dimenangkan? Dan boleh diceritakan bagaimana tahapan-tahapan hingga final dan berhasil keluar sebagai juara. Oke, event terbesar ya yang pernah saya ikuti itu di INDES gitu ya. INDES itu kompetisi International Innovation Design ya, di Malaysia, yang dimana itu lomba karya inovasi ya dari seluruh Asia gitu ya. Kemudian pesertanya juga bukan main-main ya, selain mahasiswa itu open turnamen, walaupun bukan mahasiswa ya, anak SMA pun adanya ikut gitu ya, dan juga dosen adanya ikut, peneliti profesional adanya ikut gitu ya. Di situ saya bersama tim gitu ya, bener-bener ya mati-matian dengan persiapan yang kurang lebih 2 minggu. Kita persiapan riset yang luar biasa, penulisan juga, kemudian kita konsultasi, bimbingan dengan dosen gitu ya, hingga kita bisa menjadi salah satu gold medalist di sana. Dan itu salah satu event yang butuh effort yang banyak sekali, dan juga rasanya manis sekali tentunya bisa gold medal di sana. Kalau terbesar menurut saya tidak ada, tapi ada yang paling berkesan, yaitu lomba yang diadakan oleh Politeknik di salah satu politeknik negeri ya di Sumatera, di Lampung. Jadi di situ diharuskan untuk membuat video sendiri, tidak berkelompok, lalu juga diadakan secara daring, lalu timeline juga yang entah mengapa dia sangat mepet ya, yang ditentukan oleh pihak panitia, sehingga saya dituntut untuk lebih bertanggung jawab, untuk lebih bisa bekerja secara cepat dan tepat. Jadi itu yang membuat saya yang membuat saya
ingat bagaimanakah jerih payah lomba saya saat lomba itu diadakan. Namun alhamdulillah memang usaha tidak mengkhianati hasil, saya bisa mendapatkan juara pertama dalam kompetisi tersebut. Jadi event perlombaan yang menurut saya itu yang paling mengesankan adalah ketika saya dan tim saya mendapatkan juara 1 di Lombok Universitas Mataram. Jadi ceritanya pada saat itu saya dan teman saya sedang membaca pamflet di Instagram. Nah, apalagi lombanya itu berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Universitas Mataram. Jadi membuat kami bersemangat untuk mengikuti perlombaan tersebut. Jadi kami mulai menyusun karya tulis kami dengan baik. Saat pengumuman finalis, akhirnya nama tim kami disebutkan menjadi salah satu dari 20 finalis yang terdaftar. Dan tibalah pada saat kami di sana, kami berlatih sebaik mungkin dan terus berdoa dan terus berikhtiar mempersiapkan presentasi yang terbaik agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik juga di hadapan para dewan juri maupun di teman-teman finalis lainnya. Dan tibalah pada saat malam penganugerahan, kami sangat berdebar-debar menunggu hasil pengumuman tersebut karena pada saat juara harapan hingga juara 2 nama tim kami tidak disebutkan. Dan tibalah hal yang mengejutkan yaitu ketika nama tim kami mendapatkan juara 1 dari 20 finalis yang ada di perlombaan tersebut. Untuk event terbesar yang pernah saya menangkan yaitu ketika saya mendapatkan juara 2 di Universitas Hasanuddin. Kala itu tim kami yang hanya bergodakan 2 orang, kami bisa menjuarai lomba yang begitu besar di skala nasional dengan persiapan yang sangat minim. Ketika kami melakukan submit isai, kami kaget bahwa tim kami lolos ke final, dan juga ketika di final kami menemukan atau melawan universitas-universitas yang lebih tinggi dari UNY, dan juga kami mendapatkan persiapan yang sangat singkat dalam kurun waktu 1 minggu. Namun di balik persiapan tersebut, kami berusaha untuk memaksimalkan waktu tersebut dengan mengikuti atau mengerjakan secara maksimal, dan alhamdulillah ketika pengumuman tim kami mendapatkan juara 2. Apa pengalaman paling berkesan selama mengikuti sebuah perlombaan? Pengalaman paling berkesan. Pengalaman paling berkesan itu saat lomba pertama kali saya diadakan secara daring. Jadi semua perlombaan, presentasi, lalu submit semua diadakan secara daring. Nah itu yang bikin saya tertarik, yang bikin saya menjadi memiliki kesan sendiri. Jadi semua dilaksanakan secara daring karena ini juga awal pandemi COVID-19 waktu itu, yaitu tahun 2020-an awal. Itu yang bikin saya teringat selalu, dan alhamdulillah walaupun itu dilaksanakan secara daring, saya tetap mendapatkan juara pada perlombaan itu. Pengalaman yang paling mengesankan bagi saya adalah ketika saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat dari perguruan tinggi lainnya. Saya bisa bercerita dengan mereka, berbagi pengalaman dari beberapa prestasi-prestasi yang pernah mereka ikuti sebelumnya. Nah, dari itu saya bisa memotivasi diri saya lagi untuk bisa belajar lebih banyak agar bisa berprestasi lebih hebat seperti teman-teman saya yang lain. Karena saya ingat di atas langit masih ada langit. Pengalaman yang paling berkesan ketika mengikuti perlombaan ya juara gitu ya. Soalnya ketika saya SMA, saya hanya mendapatkan juara di skala kelas gitu. Maksud saya di skala SMA. Namun ketika saya di perkuliahan, saya bisa mendapatkan juara di skala nasional. Dan ketika itu saya juga optimis nih, saya pengen juga ikut lomba di skala nasional, internasional maksud saya, dan saya pengen mendapatkan juara di skala internasional. Pengalaman yang paling berkesan dan tentu mengasihkan gitu ya bagi saya adalah saya salah satu orang yang suka traveling, berjelajah dengan manusia-manusia baru, berjelajah dengan tempat-tempat baru gitu ya. Dan ketika mengikuti perlombaan ya, kita terkhususnya diri saya gitu ya, seperti dimanjakan dengan bertemu banyak sekali karakter manusia yang ada di Indonesia. Membuka mata saya untuk bisa melihat betapa indahnya Indonesia. Benefit apa saja yang kakak dapatkan selama mengikuti berbagai perlombaan? Benefit yang saya dapatkan adalah yang pertama, saya bisa jalan-jalan gratis dengan dibiayai oleh kampus. Yang kedua, saya bisa makan dan tidur di penginapan secara gratis. Dan yang ketiga adalah saya bisa bertemu dengan teman-teman dari tim lain yang sangat mengesankan karena mereka adalah orang-orang hebat yang berprestasi di perguruan tingginya masing-masing.
Benefit yang saya dapatkan ketika mengikuti perlombaan, saya lebih teliti lagi dalam mengecek sesuatu. Karena perlombaan yang saya ikuti adalah lomba isai, di mana saya harus mengecek teliti ketika penelitian saya apakah terjadi typo, dan juga penelitian yang saya lakukan apakah ada kendala atau kesalahan, sehingga ketika saya mengikuti perlombaan saya berusaha untuk lebih teliti lagi dari sebelumnya. Dan juga ketika saya mengikuti perlombaan saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, yaitu kerjasama antar tim. Karena dalam sebuah kemenangan tim saya itu, hal fondasi yang paling utama yaitu kami bekerja sama secara kompak sehingga kami mendapatkan juara. Yang pertama ya, kita bisa bertemu dan menjelajah banyak tempat gitu ya, bertemu dengan orang-orang hebat dari berbagai penjuru Indonesia. Yang kedua, kita bisa merasakan betapa indahnya negeri kita ini gitu ya, betapa besar potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia yang ada di bumi pertiwi ini ya, kita bisa melihat. Dan juga yang ketiga ya, kita bisa merasakan gitu ya, sebagai mahasiswa punya uang jajan lebih gitu ya. Kalau teman-teman semua menang lomba ya, teman-teman bakal dapat reward yang luar biasa. Ketika teman-teman juara nih, teman-teman juga bisa meng-RPL-kan nilai gitu ya. Misal teman-teman di JPTE itu menang lomba karya tulis, misal bikin alat ataupun penelitian tentang pembangkit. Nah, teman-teman biasanya punya reward, jurusan mempersiapkan teman-teman nggak usah lagi ikut mata kuliah itu atau mengambil mata kuliah itu, tapi bisa di RPL-kan secara langsung, nilainya langsung keluar. Dan itu sangat membantu saya ketika saya harus aktif di organisasi, aktif di perlombaan, dan juga aktif akademik, seperti itu. Tentu saja banyak ya benefit yang didapatkan. Salah satu pengalaman, itu pasti pengalaman bagaimana cara mengatur waktu, cara mengkoordinir teman-teman, cara membagi waktu antara kuliah dan organisasi serta lomba. Jadi itu sangat berarti buat saya dari sisi pengalaman. Terus juga saya juga mendapatkan banyak link, banyak teman-teman baru dari fakultas lain, dari universitas lain, sehingga nantinya saya akan mendapatkan banyak sekali teman-teman baru dari jurusan-jurusan yang berbeda juga. Lalu juga jika teman-teman mengikuti banyak perlombaan, juga teman-teman pasti akan juga mendapatkan banyak sekali berbagai sudut pandang, berbagai pengalaman-pengalaman baru yang nantinya teman-teman dapat terapkan di kehidupan teman-teman sekalian di dunia perkuliahan maupun di dunia saat terjun ke masyarakat. Menurut kakak, apa hal yang harus dipersiapkan sejak menjadi mahasiswa baru agar mampu menjadi mahasiswa berprestasi? Hal yang dipersiapkan pada utamanya ketika menjadi mahasiswa baru adalah menjalin relasi sebanyak mungkin, mempersiapkan planning, karena ketika kita PKKMB kita membuat mind map gitu lah. Nah, di mind map itu kita telaah lagi, kita perhatikan lagi tujuan kita ketika kuliah itu mau apa. Ketika saya kuliah, tujuan saya itu pengen menjalin relasi sebanyak mungkin, dan juga di sebelah itu saya juga pengen aktif di organisasi dan juga aktif di perlombaan dan bidang akademik. Teman-teman harus mempersiapkan diri ya, menambah wawasan ya, tidak hanya berharap ilmu dan pendidikan itu lahir ataupun diberikan dari bangku-bangku kuliah. Teman-teman harus sering membaca, harus sering mendengarkan, harus sering berdiskusi gitu ya. Dan yang tidak kalah penting adalah bersosialisasi ya. Buka mata teman-teman untuk melihat betapa banyak hal baru yang bisa kita dapatkan sebagai kita ya, sebagai mahasiswa, dan tentu semua itu akan berdampak positif bagi kehidupan teman-teman semua di masa yang akan datang. Hal yang perlu dipersiapkan ya, tentu saja yang pertama confidence, percaya diri ya. Terus teman-teman juga harus bertanggung jawab atas apa yang teman-teman pilih. Lalu juga jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk out of the box atau keluar dari zona nyaman teman-teman sekalian. Dan yang paling penting dari semua itu yang sudah saya jelaskan dan tekankan dari awal, yaitu satu, bertanggung jawab atas apa yang telah teman-teman pilih. Jadi yang harus dipersiapkan saat menjadi mahasiswa baru yaitu adalah melatih soft skill dan hard skill kalian. Yang kedua adalah memanajemen waktu dengan baik. Yang ketiga adalah berkumpul dengan lingkungan yang baik pula. Dan yang keempat adalah manfaatkan waktu luangmu agar bisa menjadi hal-hal yang bermanfaat.
Apa rencana dan target kakak ke depan? Oke, terima kasih. Untuk target ya, saat ini saya sedang menyiapkan beberapa project ya. Saya finalis juga di LIDM, lomba inovasi digital. Sekarang mudah-mudahan itu bisa membawa nama UNJ juga di final nasional. Kemudian saya sedang mempersiapkan era pasca kampus gitu ya. Saya sedang build tim untuk mempersiapkan ya sedikitlah belajar bagaimana dunia bisnis. Kemudian saya juga sedang aktif gitu ya membangun beberapa komunikasi untuk era pasca kampus juga di startup gitu ya di bidang teknologi. Kemudian insya Allah mudah-mudahan kalau diberi kesempatan bisa S2 ke luar negeri. Saya sedang persiapan juga untuk bisa hunting beasiswa ke luar negeri. Oke, target dan rencana tentu saja target saya bisa menyelesaikan studi saya tepat waktu, karena saya juga sudah menginjak semester tua ya teman-teman. Lalu yang kedua, saya bisa membimbing adik-adik saya, membimbing teman-teman saya untuk bisa lebih dari saya. Lalu juga saya dapat membagi pengalaman saya kepada adik-adik sekalian, sehingga teman-teman dan adik-adik sekalian bisa menjadi lebih dari saya, bisa menjadi lebih berprestasi, lebih mempunyai banyak pengalaman, sehingga nanti ilmu yang teman-teman dapatkan bisa kalian terapkan di kehidupan perkuliahan maupun di masyarakat. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang harus kakak jawab secara cepat ya kak ya. Oke. Yang pertama, aktif berprestasi atau aktif berorganisasi? Dua-duanya. Waduh, aktif berprestasi. Aktif berprestasi. Berprestasi. Kalah dalam perlombaan atau mengulang mata kuliah? Kalah dalam perlombaan. Kalah dalam perlombaan. Perlombaan. Mengulang mata kuliah. Tipe dosen yang paling saya sukai adalah Dosen yang memberikan motivasi saat memulai pembelajaran. Dosen yang memberikan nilai A. Cermat. High pressure tapi juga membimbing. Mata kuliah yang kurang saya sukai adalah Mata kuliah yang kurang saya sukai yaitu kalkulus. Tidak ada. Kalkulus. Elektronika daya. jika suatu saat dilaksanakan kuliah offline, maka hal pertama yang akan saya lakukan adalah Menemui teman-teman saya. Benar-benar memanfaatkan praktek di lab dengan baik. Saya akan mengikuti perlombaan secara offline di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Praktikum secara offline. apa pesan kakak untuk mahasiswa baru jurusan Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2021? Oke, terima kasih. Pesan saya, ingat kawan-kawan sekarang sudah bukan lagi siswa. Kawan-kawan sekarang sudah menjadi manusia yang lebih dewasa. Kawan-kawan sekarang sudah menyandang gelar maha atas kesiswaannya. Teman-teman dituntut untuk bisa berpikir dan bertindak ya dengan cepat, dengan tanggap, dengan sistematis, dengan logis ya. Kenali diri kawan-kawan sejak mahasiswa baru ini, sedini mungkin ini ya. Kalian atau teman-teman semua senangnya jadi apa? Senangnya berbuat apa? Pesan untuk teman-teman semua ya, jangan takut teman-teman dalam menghadapi dunia perkuliahan. Teman-teman harus pede, harus berani, jangan takut mencoba hal-hal baru, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kalian, karena itu adalah langkah awal teman-teman kalian dalam menghadapi dunia perkuliahan, yang nantinya ilmu dan pengalaman yang teman-teman dapat sekalian dapat diterapkan di kehidupan bermasyarakat kelak. Persiapkan diri kalian sebaik mungkin, ubah kebiasaan buruk yang ada di sekolah dahulu, teruslah berusaha dan berdoa, dan jaga semangatmu dari maba, dan buatlah pengalaman terbaikmu hingga wisuda. Ingat, pengalaman adalah guru yang terbaik. Kembangkanlah minat kalian sebanyak mungkin, karena di jurusan Pendidikan Elektro sangat menyediakan berbagai macam UKM khususnya di Fakultas Teknik, dan juga menyediakan ormawa untuk teman-teman yang pengen aktif di organisasi. Teman-teman bisa memilih pengen aktif di organisasi, aktif di bidang akademik, atau aktif di bidang perlombaan.
teman-teman juga bisa memilih apakah teman-teman pengen menjadi mahasiswa berprestasi ataukah teman-teman hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu, seperti itu.